pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya Virus dan Saya Sahra di podcast After Class bersama narasumber seru, kece. wow abis, Pokoknya semua ada deh di sini. hanya ada di podcast After Class. Banyak sekali. Kita bisa gunakan A, B, C, D, E. Kalau habis lagi pilihannya ada lagi A, B, A, C, A, D. Dan banyak sekali persoalan gerakan-gerakan. Tetapi sebenarnya gerakan kita sudah terdistribusi baik informasinya kepada akar rumput atau tidak? Apakah memang kita betul-betul mewadahi aspirasi daripada mahasiswa atau masyarakat? Kadang itu menjadi sebuah kebingungan karena ketika kita turun demonstrasi kita lagi dibenturkan dengan masyarakat. Mungkin saja distribusi informasi kita yang masih kurang. Saya baru berpikir kemarin beberapa bulan yang lalu, mungkin karena kepentingan elit yang terjadi di atas, kita lupa bahwasanya kita ini adalah pelayan mahasiswa. Sama seperti konsep negara bahwasanya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Artinya kita melayani mahasiswa, kepentingan mahasiswa, mahasiswa sama dengan masyarakat. Itu yang sebenarnya kita kadang lupa sebagai esensi sebagai lembaga kemahasiswaan. Makanya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendistribusikan informasi dan melayani mereka dengan memberikan pendidikan yang layak. Itu kadang yang kita lupakan. Kadang kita menuntut teman-teman untuk hadir aksi ini 100 orang dan segala macam. Apa yang mereka dapatkan? Minimal pengetahuan lah. Yang paling sederhana tapi paling penting. Makanya saya justru menaruh harapan besar kepada teman-teman yang hadir di sini, khususnya BEM Universitas, untuk bisa memberikan wadah yang besar lah kepada teman-teman lembaga fakultas, dan kemudian lembaga fakultas bisa menjadikan wadah yang besar juga untuk teman-teman di himpunan. Teman-teman himpunan menjadikan wadah yang besar untuk teman-teman mahasiswa, karena idealnya seperti itu. Tetapi ya itulah banyak algoritma yang terjadi di tataran universitas, khususnya lembaga kemahasiswaan. Entahkah kita dibenturkan secara internal, horizontal maupun vertikal. Kita tidak tahu sebenarnya siapa sebenarnya ini yang jadi villain, siapa yang sebenarnya jadi musuh, siapa yang sebenarnya jadi lawan. Kita tidak pernah kita tidak mampu mendeteksi. Nah, sebenarnya mungkin saya menitipkan harapan juga bahwasanya kalaupun nanti kita mengerucutkan sebuah pembahasan kepada alternatif gerakan, kalau di sini konsepnya adalah hasilkan dulu karya untuk mengatasnamakan masyarakat. Karya apa yang sudah kita buat kepada masyarakat selain demonstrasi? Tentu itu sudah menjadi tanggung jawab yang wajib. Hukumnya sudah wajib kita mengatasnamakan masyarakat untuk membawa kepentingan dalam demonstrasi. Selain itu, dan dalam diskusi yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu juga, bahwasanya masih dari tiga pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Mahasiswa adalah senjata paling kuat. Kenapa? Karena di mahasiswa kita menemukan apa yang kita butuhkan. Teman-teman butuh orang yang mengerti psikologis, cari mahasiswa psikologis. Teman-teman butuh orang yang bekerja secara teknis, cari di teknik. Teman-teman butuh orang yang bisa bekerja secara konservatif kesenian, cari di fakultas seni. Begitu mencari di ekonomi, olahraga, dan segala macam. Mahasiswa adalah senjata paling kuat. Tapi apakah potensi kemahasiswaan ini kita sudah bawa ke tengah-tengah masyarakat untuk mengatasnamakan sebagai masyarakat? Apakah kita sudah berkarya misalnya membangun sebuah turbin kepada atas nama BEM fakultas, BEM universitas, membangun sebuah turbin air terjun untuk mengaliri listrik kepada desa yang tidak teraliri? Kan itu selalu terwakili lewat program kemahasiswaan dan lain-lain. Tapi apakah kita pernah bergerak secara mandiri? Sehingga gaung kita ini lebih besar atas nama masyarakat. Kan kadang saya berpikir seperti ini kepada pimpinan. Kadang itu pimpinan menyepelekan gerakan kita sebenarnya karena kita tidak punya pengaruh yang besar kepada masyarakat. Kadang seperti itu. Dan kadang juga kita mengatasnamakan kepentingan mahasiswa lagi yang tidak merasa diwakili. Karena distribusi informasi, distribusi teknologi. Kita ini tertinggal persoalan memasifkan teknologi, sedangkan 4.0 itu berdiskusi tentang teknologi dan ideologi. Sedangkan teknologi kita belum matang, apalagi ideologi. Ideologi kita dibenturkan kiri kanan. Nah, sahabat pikir ideologi itu sebenarnya senjata paling kuat kita juga, tapi sebagai pedang untuk menebas kita juga yang paling kuat. Makanya mungkin saya mengerucutkan bahwasannya kita kembali kepada progres kita kepada teman-teman yang ada di akar rumput.
Apakah kita sudah menyiapkan tameng dan pedang untuk mereka? Entahkah itu pendidikan politis, pendidikan keorganisasian, agar mereka tidak mencari di luar lagi. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak, Pak Mensos. Kembali ke Baik, terima kasih Bung Andres. Yang banyak tadi menggarisbawahi persoalan bagaimana distribusi kesadaran itu bisa sampai ke ranah akar rumput di masing-masing fakultas maupun di setiap himpunan-himpunan yang kemudian ada di Universitas Negeri Makassar, baik itu kesadaran politik maupun kesadaran untuk bagaimana kemudian memperjuangkan atau mempertahankan yang idealismenya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Profesor Fahri, bahwasanya idealisme itu adalah kekuatan terkuat bagi mahasiswa itu sendiri, dan kerap kali inilah yang kemudian dibenturkan karena distribusi kesadaran itu yang tidak sampai pada wilayah akar rumput. Selanjutnya mungkin saya persilakan Pak Mensos dari KMBS, silakan. Saya dari tadi menyimak diskusinya teman-teman. Bahwasanya kita terpaku yang namanya penyatuan. Nah, berbicara soal penyatuan, kami YFBS sendiri punya otonomi. Mungkin teman-teman tahu itu kalau kita satu dalam semua himpunan 12 himpunan yang ada di FBS itu kita satu, mau dalam gerakan maupun sikap politiknya kita. Nah, kita punya prinsip begini, bahwa kita punya mobil, dan kenapa tidak kita masuk di dalam mobil itu untuk nabrak tembok besarnya birokrasi sampai tumbang. Kenapa hal itu yang kita lakukan di tataran Polipin itu? Nah, kenapa hal tersebut ada beberapa orang atau beberapa fakultas yang tidak masuk dalam mobil tersebut karena dirasa salah jalur kini mobil ya. Saya tujuanku ke Malengkeri tapi ini ke Sungguh Minasa kan belok ibarat harusnya tuh. Nah itu. Nah, solusi yang terbaik untuk soal penyatuan dari analoginya tadi, kenapa tidak masuk lagi saja, nah diantar ke Malengkeri, KDKI itu, tuh, kan begitu ke bahasa-bahasa sederhananya. Nah tapi lagi-lagi kita ditabrakkan dengan kondisi-kondisi atau anggapan-anggapan tentang mobil ini, tuh, misalnya, ya sekali tahu nanti nak kasih lebih kasih mahal kita nak bayar kan begitu tapi itu hal itu yang kita tidak lakukan untuk sekarang semakin sembilan mata orange. Hal itu yang kita tidak lakukan semua. Kita memasang pilar masing-masing, kita menggunakan ego fakultasnya kita dan tidak berlegowo bahwasanya menerima, kan begitu bahasanya simpelnya. Nah, lagi-lagi dalam gerakannya saya tadi cukup sepakat dengan apa yang dikatakan Profesor Fahri, bahwasanya kalau kita mau menciptakan perubahan, sekarang kita harus pakai pemberontakan. Kita harus memberontak untuk menciptakan revolusi. Saya sangat sepakat dengan hal itu. Tapi yang kalau teman-teman dibahas mengatakan bahwasanya kita ini cuma anagata aksata dalam bahasa Sanskerta, yang artinya kita ada tapi cuma dianggap sebagai omong kosong oleh birokrasi. Sekalipun kita melakukan pemberontakan itu yang dilirik oleh birokrasi hanyalah pemberontakannya kita. Bagaimana caranya birokrasi meredam pemberontakan? Bukan dia tidak menjurus ke apa penyebab kita melakukan pemberontakan. Itu sebenarnya ketimpangan atau misnya birokrasi. Tuh. Nah, lagi-lagi kita cuman omong kosong di mata birokrasi kalau kita tidak menciptakan persatuan ini. Nah, tapi kalau kita menciptakan sebuah persatuan, kita satukan semua senjata dan senjata perkasaan kita, senjata Konabila orang Makassar, senjata ketapaknya kita tuh untuk jatuhkan tembok besarnya di birokrasi. Kenapa tidak kita lakukan itu? Kita sama-sama bombardir kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak pro dengan rakyat dan tidak pro dengan mahasiswa.
Itu yang harus kita lakukan sekarang untuk membahas soal penyatuan kegerakan. Nah, tapi saya rasa hal tersebut masih sulit untuk dilakukan karena adanya lagi-lagi perbedaan pandangan politik, dan hal pandangan politik ini yang saya rasa cukup susah untuk disatukan karena kita masing-masing masih memiliki kecurigaan yang dikatakan tadi plus Farid. Nah, saya rasa solusi untuk menghilangkan dari saya banyak belajar dari Bapak Pres ini. Solusi hal tersebut ya lagi-lagi kita cuma butuh pendekatan emosional untuk menghilangkan hal tersebut, untuk menghilangkan kecurigaan tersebut. Karena coba kalau kita tidak akrab dengan satu sama lain pasti sering dicuriga, mas apa ini, pasti ada kepentingan ini. Nah, hal itu saya rasa yang menjadi titik permasalahannya kita. Pertama dari pendekatan emosional kita yang kurang, dan dengan kita tidak mau menyatukan senjata yang kita punya. Kita mau masing-masing uji coba senjata yang kita rakit untuk menjatuhkan jambu birokrasi itu, gitu namanya. Terus membahas soal kita di bahasa soal akar rumput dan lain-lain. Lagi-lagi saya tekankan apa tadi yang kita bahasakan, banyak fakultas yang gagal untuk menjadi wadah besar untuk himpunan. Saya rasa kalau kita dewasa hal itu tidak terjadi kita. Ya, itu bukan maksud untuk mengunggulkan, cuman mau menjadikan motivasi untuk teman-teman di fakultas ini. Kenapa tidak kita sama-sama satukan pandangannya, kita sama-sama kita rakit senjatanya kita masing-masing untuk menjadi senjata besar untuk melumpuhkan ini kebijakan-kebijakan dari birokrasi. Mungkin saya begitu ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mensos. Luar biasa tadi bagaimana kemudian kultur yang terbangun di Fakultas Bahasa dan Sastra yang kemudian kita kenal jargonnya pada hari ini sebagai FBS 1. Dan itu kemudian betul-betul terrealisasi di saat atau sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, saya garis bawahi dari penyampaian tadi Pak Mensos bahwasanya ketika kemudian perbedaan-perbedaan cara bergerak dan lain segala macam ini terus dipertahankan, ada polarisasi yang kemudian terus dipertahankan, maka muara daripada keadaan ini adalah kita hanya akan dianggap sebagai suatu omong kosong belaka oleh para birokrasi. Sekalipun kita bergerak, apa yang kemudian kita suarakan pada saat kita melakukan pergerakan, demonstrasi dan lain segala macam, kalau kita tidak satu, apa yang kita suarakan itu hanya akan dianggap sebagai omong kosong belaka, dan akhirnya tidak akan menuai respon positif dari pihak birokrasi yang kemudian kita tuntut pada saat itu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar dari Presarpin. Silakan. Terima kasih lagi Pak Mensos. Kalau saya menilai dan kawan-kawan di BPP, sebenarnya selalu mengutip sejarah. Teman-teman menilai bahwa revolusi Kuba, revolusi Prancis itu adalah pembangkangan sipil untuk merubah keadaan yang ada. Itu butuh pembangkangan. Tapi terlepas dari itu, penyatuan pemuda, buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, atau lembaga-lembaga entitas yang berjuang untuk melawan itu, apakah kita sudah satu atau tidak gitu. Kembali lagi berbicara dalam konteks di UNM. Itu lagi sebenarnya, ketika kita tidak satu, maka diketahuilah kita. Betul. Artinya, setelah dikutip dari sejarah tersebut, butuhnya penyatuan, perbedaan sikap, perbedaan politik, entitas yang ada dalam koridor lembaga tersebut itu udah jadi soal. Nanti kita satu dulu gitu, berjuang gitu. Itu sebenarnya ya revolusi tanpa kembangan sipil itu adalah hal yang sejati gitu. Maka menurut kami sebenarnya ketika kita begini-begini saja, kemungkinan akan nihil pergerakan UNM. Makanya sebenarnya butuh penyatuan dan wahana-wahana seperti ini untuk membedah akar permasalahan yang ada. Selalu kami menilai bahwa ketika siapa yang perlu disalahkan ketika beberapa isu atau masalah yang ada di mahasiswa, di lembaga kemahasiswaan, siapa dalang daripada akar permasalahan tersebut kan? Ini polarisasi dari birokrasi untuk memecahkan gerakan kita.
Terlepas dari konflik horizontal, memecahkan gerakan kita, mematikan atau memvakumkan lembaga-lembaga dari akar rumput dan lain sebagainya, itu alat legitimasi mereka untuk memecahkan gerakan kita. Terlepas menyambung dari Pak Pres Fisisa tadi mengenai lo punya kuasa lo punya usia, lo punya kuasa gitu. Artinya pola seperti itu masing-masing di UNM hari ini. Budaya-budaya konservatif yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya itu masih di UNM. Itu pola yang menurut teman-teman di FEB itu pola sampai hari ini, virus yang tidak terselesaikan di lembaga UNM maupun di mahasiswa. Pola birokrasi yang memecahkan gerakan kita itu terlepas dari kepentingan mereka supaya tidak diganggu persoalan. Lagi-lagi sebenarnya persoalan si perut kan. Tapi itu soal dalam konteks kepentingan untuk memilih hak mereka untuk jalan ke sini. Tapi sejatinya lembaga kita adalah sebuah hal yang menarik ketika kita satu untuk memperjuangkan itu. Terlepas apa yang disampaikan oleh teman-teman FBS tadi, pemain sos bahwa menarik gitu, perlu membanggakan gitu. Lagi-lagi gerakan hari ini tidak ada yang memboikot ruang kelas, boikot administrasi yang terus berjalan di ini sih kan, bermalam dan lain sebagainya. Itu kan perlawanan yang menurutku efektif gitu. Lagi-lagi kita dibenturkan sama masyarakat, oknum-oknum yang kita nggak tahu siapa pelakunya gitu, menyerang kita. Serang pribadi, orang tua, akademik itu UNM budaya-budaya feodal seperti itu masih juga. Makanya penyakit tersebut ketika kita hendak memandai atau kita hendak waras berpikir melihat itu, maka celaka lagi. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan gitu sehingga kita hendak satu hari ini ya, bergerak gitu. Lagi ketika kita mau adakan konsolidasi misal, tiba-tiba ada lembaga yang misal ya bisa lah dipegang koordinat dan lain sebagainya untuk menarik diri dan lain sebagainya. Itu kan alat-alat legitimasi pimpinan kami nilai di ekonomi bahwa tidak adanya konsisten bergerak bersama-sama. Persoalan intervensi kita tidur saja kan ada kemungkinan buruk yang akan terjadi di dan lain sebagainya. Segala apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensi di belakang tersebut. Makanya kami menilai bahkan Tan Malaka pun mengatakan bahwa ya kalau mau pilih jalan aktivis ya mati muda atau miskin. Kami menilai bahwa hal tersebut ketika kita memilih jalan kebenaran untuk menuntaskan dengan akar permasalahan yang ada, pasti ada saja gejala atau sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka dari itu sebenarnya saya menilai dari diskusinya kawan-kawan bahwa kita bergerak saja gitu dengan cara ya satu gitu. Cuman itu lagi gitu. Ketika kita bergerak, birokrasi tidak buta melihat untuk memecahkan gerakan kita. Entah itu memakai variabel-variabel konflik horizontal dan lain sebagainya untuk memecahkan gerakan kita. Terlepas dari kepentingan pribadi. Ketika kita tidak tuntas di ranah itu untuk memberikan distribusi pengetahuan dari akar rumput, maka celakalah kita. Itulah tameng senjata kita untuk menyelesaikan akar permasalahan. Karena tidak terlepas generasi itu sangat berputar. Ya, ketika kita fungsionaris lembaga kemahasiswaan dan selesai periode, maka kita tidak memikirkan regenerasi kita, maka berbahaya lah kita. Makanya perlu juga gitu pemahaman yang ada dalam akar rumput. Distribusi pengetahuan, pola-pola gerakan. Tapi intinya gerakan kita apakah kita mau bersatu atau tidak. Apakah kita mau satu, oke lah perbedaan untuk bergerak. Yang penting bergerak dulu gitu. Entah bergerak dengan cara apapun, yang penting mau bergerak. Terlepas dari kepentingan dan lain sebagainya. Intinya lah bergerak kalau pandangan teman-teman di FEB. Terlepas dari sikap, perbedaan, pola gerakan, yang penting mau bergerak. Jangan sampai orientasi wadah lembaga hari ini bukan lagi perjuangan sebagai wahana untuk mengalihfungsikan lembaga mahasiswa. Ya intinya bergerak saja gitu. Yang penting satu untuk bergerak ya kita jalan. Makanya kita sering dibenturkan dengan akar permasalahan yang ada, selalu diberikan konflik-konflik. Itu kan cara lama untuk membicarakan gerakan kita. Makanya revolusi untuk merubah itu semua ya pembangkangan gitu. Makanya untuk pembangkangan tersebut apakah kita sudah satu? Pertanyaan yang paling dasar, apakah kita sudah kuat? Dan ketika kita turun dan beberapa orang individu yang turun gampang sekali didepresi dan lain sebagainya. Makanya ketika kita hendak satu,
untuk menyuarakan segala polemik yang ada di UNM hari ini. Aku rasa itu nihil semua. Dan diskusi hari ini semoga menjadi wadah besar untuk menyalurkan segala polemik penyatuan yang ada di UNM. Saya kembalikan, Pak Luis. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Pres Sarvin yang kemudian merefleksi sejarah perjuangan di masa lampau, sejarah revolusi yang kemudian terjadi di masa lampau, dan kemudian melihat pada hari ini bahwasanya untuk kemudian sampai pada suatu perubahan, suatu revolusi, itu memang kita harus satu. Terserah bagaimana kemudian model gerakan yang kemudian kita bangun, yang jelas kita bergerak dulu. Bergerak satu dulu. Itu yang paling penting dulu kalau kita melihat dari bagaimana pandangan Pres Sarvin terkait hal ini. Selanjutnya, Pres Faisal, saya persilakan. Sebenarnya sudah diborong semua nih. Jadi habis borong. Tapi kita kembali lagi kepada muara yang terjadi dan bagaimana gerakan saat kita Jasper 2 ini. Sebenarnya kalau ditanya apakah gerakan saat kita berdua ini mati atau tidak, jawabannya tidak. Karena kita sama-sama masih bergerak pada koridor masing-masing. Tapi kalau ditanya apa muara yang terjadi, kurasa sudah jelas. Basis masa kita menurun di situ. Nah, dalam artian di sini sepakat apa yang dikatakan Pres Fahri bahwasannya waras atau tidaknya kita di sini, kan? Dan dibahas sebenarnya kita sama sih masih waras. Tetapi kalau kita membahas sejarah sebelumnya, saya dengar cerita bahwasannya 9 tahun itu pernah bersatu, 9 tahun itu pernah bersama untuk bergerak sama-sama membawa isu. Yang artian dalam hal ini kita sama 9 tahun pernah waras bersama, tuh. Kita lihat di SBS sampai sekarang mereka masih dengan jargonnya SBS 1 dan tidak ada himpunan yang menarik diri dalam fakultasnya tersebut. Yang artian ya mereka selama bertahun-tahun itu menjaga kewarasan mereka sebenarnya selama bertahun-tahun. Kenapa kita di 9 mata orang sini tidak mampu seperti itu? Ya mungkin saja saat kita selesai dari sini atau demis dari sini atau bahkan keluar dari ruangan ini, kewarasan kita hilang. Betul. Kita bisa jadi seperti itu kan? Karena mau nggak mau mungkin saja dari kita itu masuk ke dalam sistem dan kita berubah, kita meningkatkan adik-adik kita ke bawahnya agar kau juga tidak waras seperti saya. Mungkin itu yang terjadi pada hari ini. Dan kurasa kita di sini juga harus tetap komitmen. Setelah saya dari sini, keluar dari sini dengan isu-isu yang kita bawa, ya itu jadi kalau poin dari saya karena kan sudah dilakukan terjadi, ya kita tetap menjaga kewarasan kita sampai nanti berakhir, sampai kita mungkin ada masuk dalam sistem, ya sama-sama harus tetap waras. Karena itulah yang terjadi hari ini, toh. Mungkin kalau kenapa kita di sini tetap sama waras, tetapi kita masih terbagi menjadi dua, ya mungkin saja ada orang yang kurang waras yang menggerecek gerakan kita hari ini. Mungkin itu. Amin. Oke, baik. Terima kasih dari Pres Faisal yang kemudian melihat bahwasanya ketika kemudian kondisi yang kemudian kita hadapi pada hari ini itu akan terus berlanjut. Bukan berarti kita akan sampai pada matinya gerakan mahasiswa, tetapi gerakan-gerakan yang kemudian kita bangun itu akan tidak bersifat masif. Artinya dari segi kuantitas massa yang kemudian bisa kita hadirkan pada saat melakukan gerakan itu juga sangat minim tentunya. Nah dari sini, dari pembicaraan para pucuk pimpinan fakultas maupun dari Pak Pres Benhil, saya kemudian dapat melihat bahwasanya upaya penyatuan lembaga kemahasiswaan atau upaya perjuangan di lingkup mahasiswa UNM itu harus menjadi agenda strategis kita di masing-masing lembaga kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas, himpunan, apalagi di tingkat universitas. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang krusial adanya. Sebab mengapa? Ketika kemudian kita tidak satu seperti yang dibahasakan tadi oleh para pucuk pimpinan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, itu akan mengakibatkan isu-isu yang kita kawal tidak akan terkawal secara komprehensif, tidak akan bisa kita kawal secara menyeluruh, tidak bisa kita kawal sampai betul-betul selesai secara maksimal sampai pada tujuannya. Nah, pertanyaan saya terakhir kepada seluruh mungkin pucuk pimpinan yang hadir adalah, walaupun tadi disampaikan dari argumen-argumen yang disampaikan tadi bahwa upaya penyatuan ini merupakan satu hal yang sulit dan berat untuk kita lakukan, tapi meskipun berat, sulit, bukan berarti tidak mungkin. Nah, ingin saya tanyakan, apakah pucuk pimpinan yang hadir di diskusi pada sore hari ini, apakah melihat ada kemungkinan untuk gerakan mahasiswa UNM itu satu? Dan jika mungkin, kira-kira bagaimana kemungkinan itu bisa direalisasikan? Saya serahkan, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Mensos. Tadi sudah ada berbagai pandangan ataupun masukan yang kemudian hadir dibahas bersama-sama. Yang saya garis bawahi tadi ada beberapa analogi, kemudian budaya,
dan penyatuan dari masing-masing fakultas. Ini yang saya pahami adalah sekarang setiap fakultas itu punya kelebihannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Betul. Pasti itu. Dan yang tadi sempat disinggung soal pedang dan tameng dan senjata, jangan sampai ada juga pernah istilah aku dengarnya ini, tempatkan orang pada tempatnya. Bisa saja ada orang yang misalnya disuruh menggunakan pedang sedangkan bukan keahlian dalam berpedang, kayak gitu. Entah dia itu di bagian otomotif kah, atau dia yang bagian, kan tadi sempat singgung soal mobil mobil. Nah semuanya mungkin jadi supir, gitu kan? Pasti ada punya kemampuannya masing-masing. Entah dia itu bagian teknisinya, atau yang berfokus memang ahli dalam bidang itu di mobil itu. Kemudian ada yang ahli dalam mengendarai, kemudian ada yang ahli dalam bidang misalnya pertahanannya itu mobil. Ya? Kan perlu semuanya dipetakan dalam hal itu. Kalau mungkin berbicara soal penyatuan dalam bergerak, tadi sobat disinggung juga sama Pres Sarvin. Kalau misalnya apapun gerakannya itu pasti akan menghasilkan hasil gitu. Ada hasilnya, ada output yang muncul dari gerakan-gerakan yang ada. Kemudian dari berbagai budaya, saya tidak ya kembali lah, semua orang punya budayanya masing-masing tidak masalah saya persoalan seperti itu. Yang penting adalah ketika kita berbicara soal penyatuan, ya kita bergerak atas dasar keahlian gitu. Kalau memang mungkin bergerak jangan sampai contoh seperti ini, kita melakukan demonstrasi dan sangat miris sekali miris sekali dalam persiapan misalnya demonstrasi, kita ada penghambatan seperti penyerangan dan segala macam diskusi di lingkup fakultas atau di kampus misalnya kita dibungkam, itu baru kita duduk-duduk seperti begini saja, bisa saja kita ya apalagi ini rencanakan ini mahasiswa kan muncul itu ketakutan itu. Dan menarik lagi dari ketakutan pasti ada hal yang disembunyikan gitu kalau bicara soal ketakutan. Itulah tadi sebenarnya kalau saya memandang mungkin bisa kita adakan lagi dan memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti kan kita tempat juga disinggung sama Pres dari FSD itu, bahwa kita sudah masuk di era 5.0. Kita bisa memanfaatkan digitalisasi, kita bisa memanfaatkan itu semua. Kita bukan lagi di zaman ya purba itu. Kita dulunya orang yang menggunakan komunikasi menggunakan surat, sekarang bisa menggunakan handphone dan segala macam. Itu yang perlu dimanfaatkan sekarang. Kayak contohnya hadirnya kita di podcast hari ini, artinya ini adalah konsumsi publik nantinya. Konsumsi publik. Ini konsumsi publik nantinya. Jadi orang bisa memandang bahwa ini yang kita bahas sekarang adalah ada memang permasalahan yang kita bahas, bukan hanya sekedar santai-santai atau duduk-duduk saja di fakultas menjadi pimpinan atau menjadi kaki tangan dan segala macam. Itu yang perlu sebenarnya disingkirkan dari stigma-stigmanya masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Itu ketika kita demonstrasi, ada yang bahkan cuma ikut sebagai formalitas saja karena tendensi itu dari senioritas tadi sempat di premanisme dan segala macam. Ada yang datang saja dan bingung apa sebenarnya ini, apa isu yang dibawa itu yang perlu dimasukkan distribusi informasi. Akhirnya semua orang bisa paham gitu. Nah, yang menjadi terakhir mungkin bagi saya, ya entah ini bisa dilakukan atau tidak, ya kita buat konferensi secara terbuka yang menghadirkan 9 mata uang, 10 mata uang nantinya Nah, kalau bisa semuanya untuk dihadirkan secara terbuka dan tidak ada yang kayak misalnya mewakili dan segala macam. Nantinya semua datang bebas untuk kita membahas ke apa yang perlu direncanakan selanjutnya. Entah itu bisa menjadi solusi ataupun bisa lagi bungkus atau dikemas menjadi hal yang lebih baik. Saya sebenarnya di sini berbicara bukan untuk berdasarkan keperpihakan antar birokrasi ataupun segala macam. Saya ini bergerak atas dasar ya hati nurani, ataupun bagaimana kita bisa bersama untuk mencapai sebuah kebenaran tadi ya sempat disinggung oleh Pres Sahran kebenaran yang memang betul-betul objektif, bukan subjektivitas kayak begitu.
Ya itu juga mungkin ya dari saya dan sedikit lagi terakhir. Eh, yang hal yang paling miris sekali saya lihat di kampus itu kalau misalnya kita duduk di sudut-sudut kampus kita digeser karena jangan sampai ada rencana-rencana yang mau dibuat oleh mahasiswa. Ketika kita mau melakukan demonstrasi dihancurkan, entah itu dari oknum-oknum yang memang atas dasar kebencian, dendam, atau memang tidak suka tuh atas gerakan yang kita bangun, dia melakukan penyerangan. Nah, sangat miris sekali sebenarnya itu yang bisa saya sampaikan. Miris sekali kita mau bergerak tapi kita dibatasi. Dan ada lagi satu hal yang sangat miris. Ketika kita berkumpul bersama, informasi yang kita kumpulkan itu tersebar luas. Itu sangat miris sekali sih sebenarnya. Miris. Itu padahal ini hal yang kita lakukan ini untuk kebaikan gitu kan. Tapi ada saja ya orang-orang dari dalam dari kawan-kawan sendiri yang menusuk dari belakang, ya itu sangat miris lah, bisa dikatakan miris sekali. Apa lagi ya? Oh ya, yang menjadi penutup juga bagi saya, stop mikir dalam ranah kambing hitamkan orang lain. Stop mikir di bagian situ saja. Kita berfokus sama solusi saja yang ada toh. Jangan kayak menyalahkan gara-gara ini, gara-gara itu. Kayak itu yang membatasi kita sebenarnya, dan itu yang sangat menjadi pengalian isu. Kalau mungkin mengkambing hitamkan toh, kita berfokus saja ke solusi. Kita bergerak toh. Kita bergerak untuk menghadirkan solusi dan merealisasikan solusi itu. Itu dari saya mungkin. Saya kembali ke Pak Mensos. Terima kasih. Jadi Prestika ini masih menaruh harapan besar pada ruang-ruang seperti ini untuk sebagai agenda penyatuan 10 mata orang sekarang. Bagaimana menyatukan itu? Masih menaruh harapan besar pada ruang-ruang seperti ini. Dan tadi dispesifikkan sebagai konferensi istilah itu. Selanjutnya pertanyaan yang sama kepada Saran, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi Pak Mensos. Kalau kita bicara persoalan kira-kira adakah upaya atau potensi yang kemudian bisa hadir dari segi gerakan penyatuannya kita, saya pikir selama kita merasakan penderitaan yang sama, selama kita merasakan ketertindasan yang sama, ya kenapa kita tidak satu juga? Kenapa mungkin di 1928 mungkin pemuda-pemuda Indonesia dulu bisa bersatu, meskipun mungkin di tiap-tiap distrik, di tiap-tiap wilayah itu punya penderitaan yang beda-beda juga. Orang-orang di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan lain-lain itu punya penderitaan yang berbeda-beda. Tapi bisa disatukan dalam sebuah konsep pemersatuan, kenapa tidak? Ya, pernah juga dapat kutipan dari salah satu revolusioner. Kalau kau merasakan penderitaan yang sama, maka kau adalah saudaraku. Jadi ya memang untuk hari ini kalau kita mau cerita persoalan konsep pemersatuan, yang pertama saya pikir kita juga butuh atau penting itu melakukan refleksi masing-masing internal dari segi kondisi psikologis massa, dari segi kesiapan massa, dari segi persiapannya kita menunjang ke depan itu sangat-sangat diperlukan. Artinya kesiapan masanya kita di masing-masing fakultas itu butuh juga tersampaikan nilainya sampai ke akar rumput, butuh tersampaikan nilai politiknya ke teman-teman di himpunan, orang-orang yang tidak berlembaga, sehingga mungkin bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin saja kedepannya akan justru memperpecah kita. Kayak misal mungkin ada anggapan bahwasanya dari segi teman-teman mahasiswa juga beranggapan bahwasanya kenapa lembaga hari ini terlalu sering demo, tutup jalan apa segala macam, karena saya pikir nilainya kita yang belum tersampaikan ke teman-teman mahasiswa. Artinya di satu sisi juga kita perlu untuk melakukan refleksi masing-masing persoalan metode gerakan, cara gerakan dan apapun itu yang kemudian dapat kita simpulkan tuh bagaimana caranya kita berjalan secara beriringan tuh. Dan memang butuh waktu juga, karena
kapan juga kita salah langkah, terlalu cepat ambil keputusan dan lain-lain, ya bakal ada clash lagi tuh, miskomunikasi lagi antar sesama kita, orang-orang tertindas. Ketika nilainya belum tersampaikan, ya itu tadi, paling tidak yang akan muncul lagi ya anggapan-anggapan atau perspektif-perspektif kecurigaan yang justru akan terbangun, bukan lebih ke substansinya kita untuk bersatu. Ya, kalau mau kita bicara persoalan pemersatuan, kami juga dari teman-teman di FMIPA, saya pikir itu tadi masih ada potensi. Selama kita merasakan ketertindasan yang sama, masih ada potensi kita berjalan secara beriringan. Tapi tadi sisa kesepakatannya kita mau seperti apa? Sisa dimasifkannya lagi bagaimana kumpul-kumpulan kita. Kalau tadi tawarannya dari Presandika itu ya adakan konferensi pers, itu juga salah satu opsi tuh untuk duduk bersama, menghilangkan sedikit kecurigaan di antara kita, dan juga mengkantor beberapa kejadian-kejadian kemarin yang persoalan bocornya informasi atau apapun itu, ya itu bisa diminimalisir sehingga kedepannya ya bisa kita sama-sama untuk bergerak terlepas dari sikap politik masing-masing fakultas. Kami juga di MIPA punya pandangan tersendiri, teman-teman di fakultas lain juga punya pandangan tersendiri, tapi kalau kita berbicara persoalan isu yang akan kita bawa, ya isu mahasiswa, tunggangan kita ya hari ini ya oleh kepentingan mahasiswa. Mungkin kesepakatannya kita sampai di situ. Saya kembalikan ke Pak Mensos. Oke, baik, terima kasih Pak Pres. Yang kemudian melihat bahwa masih ada potensi untuk kemudian menyatukan upaya perjuangan yang ada di lingkup Universitas Negeri Makassar, dengan cara bagaimana kemudian kita merefleksi dan berbenah pada tataran internal kita masing-masing, sehingga tercipta rasa sepenanggungan yang kemudian menjadikan kita berjalan beriringan. Kira-kira begitu. Selanjutnya saya mungkin beralih dulu ke sebelah kiri saya, Persarvin, silakan. Ya, soalan harapan saya secara pribadi maupun dan kawan-kawan, semoga diskusi ini atau wahana diskusi ini, podcast ini menjadi sebuah hal daya tarik solusi yang bisa kita hadirkan. Semoga menjadi sebuah harapan yang kita inginkan, yaitu dalam artian penyatuan. Semoga ada inovasi baru yang bisa kita hadirkan dari diskusi kita kali ini. Jangan sampai juga budaya-budaya, saya kembali selalu mengingat bahwa jangan sampai budaya di lembaga kemahasiswaan hari ini kita sudah melupakan dalam konteks berdiskusi, membaca atau menulis. Itu budaya-budaya harapan atau pisau kita untuk berjuang itu sudah mulai punah gitu, dengan berbagai konteks zaman yang semakin hari semakin berubah gitu. Padahal budaya tersebut yang masih kupikir secara intelektual perlu dipakai. Ini budaya itu dan harapan itu selalu masif di lembaga mahasiswa. Ini sebagai pisau atau wahana perjuangan. Dan lepas dari itu sebenarnya iming adalah penyatuan daripada bergerak bersama-sama menuntaskan segala polemik atau problem yang ada di UNM maupun di tatanan rakyat. Harapan terakhir sebenarnya ya penyatuan kita berjuang bersama-sama menciptakan model gerakan yang inovatif yang baru untuk melawan rezim sekarang yang selalu menindas. Pikir segala polemik hari ini teman-teman adalah orang-orang yang masih berpikir melihat ketimbangan yang ada. Mungkin itu harapan saya adalah adanya diskusi ini atau podcast hari ini sebagai wahana penyatuan, sebagai wahana diskusi untuk memecahkan segala polemik yang ada. Mungkin itu dari saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Pres. Yang kemudian juga menaruh harapan besar pada bagaimana budaya-budaya mahasiswa itu kemudian bisa dimasifkan di lingkup mahasiswa itu sendiri. Budaya diskusi, menulis, mengkaji dan lain segala macam itu dimasifkan kembali di lingkup mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada khususnya. Selanjutnya Pak Mensos, silakan. Buku diskusi cinta dan demonstrasi. Seperti yang dikatakan sama Presarvin, kita butuh tulisan, bacaan, kita butuh diskusi, kita butuh cinta untuk melihat kondisi sosial, untuk peka terhadap kondisi sosial, dan kita butuh demonstrasi sebagai bentuk perlawanannya kita atas tindasan yang dilakukan dari sini itu. Nah, bicara perihal solusi yang saya tawarkan ke
kawan-teman khususnya di beberapa fakultas yang hadir pada saat ini. Ya, lagi-lagi betul adanya kita punya kepentingan masing-masing, baik kepentingan perut, baik kepentingan penyelesaian dan lain-lain, birokrasi maupun kepentingan pribadinya kita. Itu kenapa tidak kita satukan kepentingan tersebut, tetapi selama kita masih memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menabrak kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat maupun tidak pro dengan mahasiswa. Nah, itu solusi penyatuan bagi saya. Tapi kita kalau berbicara soal waras, ya alangkah baiknya kita singkirkan dulu kewarasan kita, karena kita butuh solusi yang gila untuk hal-hal begini. Kita butuh hal-hal yang gila untuk mengubah atau membuat sebuah revolusi. Ya, mungkin itu saya mungkin Bang Sus. Dan terakhir saya apresiasi besar untuk teman-teman di BEM Kema Psikologi karena sudah melakukan podcast after class. Keren, saya sangat apresiasi untuk teman-teman di Kema karena telah memberikan wadah untuk kita di beberapa fakultas yang telah hadir untuk mendiskusikan dan mengeluarkan gagasan masing-masing, dan dengan rendah hati masing-masing sudah mau mengeluarkan pandangan-pandangannya. Ya, itu saya, Pak Mensos. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Mensos. Buku Cinta, Diskusi, dan Demonstrasi Bergas. Selanjutnya, silakan. Terima kasih. Mungkin kalau saya juga sama seperti teman-teman yang lain tuh, jadi saya juga kami ingin lah. Pasti kita sama bercita-cita untuk 9 tahun sini bergerak bersama-sama. Bahkan kalau kita mengulik aksi kita sebelumnya, saat kita bergerak 7 fakultas saja, itu dengan masa luar biasa sekali gitu. Bahkan estimasi masa kita perkirakan 700 itu lewat jauh, dan kita masuk ke angka ribuan mahasiswa di situ. Dan apalagi kalau kita 9 mata orange, artinya itu fungsi bisa kita goyahkan di situ dengan berbagai cara, mungkin yang nakal kah atau yang seperti apa nantinya itu bisa di situ. Dengan penyatuan yang nantinya, yang semoga amin kita bisa menyatu, menggoyahkan hidup finisi. Tetapi kalau ditanya tentang solusi, ya banyak sebenarnya solusi yang bisa saya hadirkan di sini, apalagi selama ini kita mencoba bergerak di tengah di FIP. Mungkin kalau untuk solusi kita bisa di forum lain, atau kalau mau dibuka di sini ya banyak lah aku rasa solusi yang bisa kita hadirkan. Yang penting kesepakatan kita bersama dulu, dan sesuai dengan kata Pak Mensos, kalau untuk penyatuannya sendiri, pergerakannya sendiri, ya kita emang harus tidak waras dan tidak pergerakan di situ. Tapi kalau untuk penyatuannya sendiri, ya kita harus waras di dalam hal itu. Mungkin itu sih menurut Pak. Oke, baik, terima kasih. Artinya bahwa selepas daripada pertemuan kita pada sore hari ini, pertemuan persoalan ini itu harus tetap berlanjut sampai kemudian kita sampai pada tujuan yang kemudian kita sudah sepakat bersama. Selanjutnya, Pres Fahri, silakan. Ya, terima kasih atas kembali terkait pertanyaan mengenai apakah ada kemungkinan untuk penyatuan. Kalau kita diam, sudah jelas bahwa tidak ada hasil, dalam artian tidak ada kemungkinan. Tapi ketika kita bergerak, itu bisa kita ciptakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Entah ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak. Setidaknya bergerak, itu kan sudah menandakan bahwa itu akan menciptakan kemungkinan. Nah, terkait penyatuan, pasti ada kemungkinan ketika dalam waktu kita bergerak. Ketika diam ya, otomatis jelas sudah hasil bahwa tidak ada. Terkait penyatuan fakultas yang ada, bahwa ya itu beranjak dari itu, bahwa ketika kita mau bergerak, dia akan memikirkan kemungkinan. Mungkin itu saja, dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Tamara ke bawah, ya idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Mungkin itu, kalau itu saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih dari Pak Pres Fahri selaku Presiden Mahasiswa BEM Visa UNL yang kemudian hanya memberikan satu pilihan kepada kita, yaitu terus bergerak. Karena hanya dengan bergerak kita akan bisa mengupayakan kemungkinan itu terrealisasi.
Kalau kita memilih diam, jelas bahwa kita membunuh kemungkinan itu. Selanjutnya dari Pak Wapres BMSD, silakan. Terima kasih. Saya optimis dan kuat mengatakan bahwasanya kita suatu saat nanti akan bersatu. Karena saya percaya bahwasanya kita yang berada di sini duduk bersama-sama adalah orang-orang yang sadar. Kita sadar banyak ketimpangan yang terjadi di Universitas Negeri Makassar, maka kita bersatu dalam wilayah demonstrasi, wilayah gerakan dan lain-lain. Kita sadar bahwasanya terdapat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan mahasiswa, maka kita bersatu dalam wilayah pergerakan. Tetapi saya menitipkan pesan juga agar kita selaras, senasib dan sepenanggungan. Kita bisa bersatu juga dalam wilayah gerakan-gerakan yang lain. Kita sadar bahwa banyak konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan, maka kita bersatu untuk mengawal kepentingan masyarakat yang sama. Kita sadar bahwa kondisi mahasiswa hari ini itu mengalami dekadensi dalam kultur kemahasiswaan, yaitu budaya membaca, berdiskusi. Kita sadar akan hal itu, maka kita bersatu bersama-sama untuk bisa menumbuhkan hal itu kembali. Entahkah kita membuat sebuah forum bersama, berdiskusi bersama. Kita sadar bahwa terdapat banyak ketimpangan di daerah-daerah terpencil, terjauh, tertentu. Kita sadar akan hal itu. Maka saya berharap kita juga bersatu untuk terjun ke sana, untuk merasakan kepedihan yang sama oleh yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita memberikan sebuah solusi berdasarkan potensi yang kita miliki di fakultas masing-masing. Artinya konsep penyatuan gerakan kita adalah hal yang luas. Adalah hal yang sangat lebar dan selebar-lebarnya. Maka kita bisa bersatu di wilayah manapun. Meskipun kita berbeda pandangan politik, maka kita bersatu dalam wilayah perjuangan atas nama masyarakat dan mahasiswa. Maka yang terakhir, mari kita sampaikan pada dunia bahwa UNM itu satu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih luar biasa optimisme dari Pak Wapres BMSD UNM yang kemudian dengan kesadaran penuh kita optimis untuk kemudian memperlihatkan kepada publik bahwasanya UNM itu satu di dalam nafas perjuangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Presiden BEM Universitas Negeri Makassar untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Masyarakat berharap bahwasanya ketimpangan sosial diatasi dengan demonstrasi diwakili oleh mahasiswa, dan melihat permasalahan yang kemudian hadir di mahasiswa, pergerakannya pun terjadi masalah. Dan kita dengan peradaannya forum ini, dengan peragenda diskusi ini menjadi sebuah harapan dan kesadaran kita bersama bahwasanya kita mahasiswa UNM, bagaimana kita menyadari bahwa harapan itu masih ada. Dan harapan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua permasalahan dan menghadirkan sebuah perubahan. Dan kita sebagai representatif dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar bahwasanya harus menjadi insan yang menjadi salah satu insan barisan di perjuangan dan menjadi lentera untuk bisa menerangi jalur-jalur perjuangan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pres BEM Universitas Negeri Makassar yang kemudian juga optimis bahwasanya Universitas Negeri Makassar dalam ranah gerakan kemahasiswaannya itu kemudian bisa hadir dalam satu kesatuan yang utuh untuk mengawal persoalan-persoalan yang berkembang di sekitar masyarakat maupun yang terjadi di lingkup internal Universitas Negeri Makassar. Luar biasa dari diskusi kita pada sore hari ini yang kemudian kita telah membahas atau kemudian mendudukkan apa yang kemudian menjadi penyebab latar belakang hadirnya polarisasi politik di lingkup organisasi yang ada di Universitas Negeri Makassar, khususnya pada wilayah gerakan atau wilayah perjuangannya. Kita juga kemudian telah memetakan akan kemana bermuara ketika polarisasi macam ini itu kemudian kita biarkan hadir tanpa adanya upaya-upaya penyatuan. Dan tadi kita juga sudah memetakan bahwasanya upaya penyatuan itu atau penyatuan gerakan mahasiswa UNM itu masih punya banyak kemungkinan, ada potensi untuk kita bersatu. Sisa bagaimana kemudian selepas daripada forum diskusi kita pada sore hari ini, kita kemudian masih melanjutkan memasifkan lagi pembicaraan persoalan ini. Karena sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi bahwasanya sepanjang kita masih mengupayakan kemungkinan itu, maka kemungkinan itu masih punya kemungkinan untuk terrealisasi. Tetapi kapan kita berhenti bergerak, kapan kita berhenti mengupayakan kemungkinan itu, maka kita sendiri yang membunuh kemungkinan itu. Terakhir, mungkin dari saya selaku pemandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada
pucuk pimpinan fakultas maupun dari pihak badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar, yang dalam hal ini hadir langsung Presiden mahasiswa untuk berdiskusi dengan kita semua persoalan penyatuan atau polarisasi politik yang hadir di lembaga kemahasiswaan UNM. Silakan. Baik, mungkin arah ini sudah mau ditutup. Betul. Baik. Mungkin mau sedikit menitipkan pesan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya setiap fakultas itu mempunyai keunikannya masing-masing. Semoga kedepannya bukan hanya sekedar pedang dan tameng, bisa kita dengan penyatuan ini bisa menciptakan sebuah zirah kendaraan, dan sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya sekadar pedang dan tameng saja. Juga memberikan pesan kepada rekan-rekan ya, politik itu pasti mengarah ke kepentingan. Jangan sampai kepentingan yang dimaksud ini adalah kepentingan pribadi seperti popularitas dan segala macam. Kita berfokus kepada hal-hal yang memang betul-betul perlu untuk dikawal, bukan hanya kepentingan pribadi saja, melainkan kepentingan masyarakat luas dan semua orang yang bisa diakomodir gitu. Sedikit sekali bahwasanya jangan semoga bisa kita semua untuk menurunkan ego. Jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Semoga kita menjadi seorang individu yang bukan merasa bisa, tapi melainkan individu yang bisa merasa. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Baik. Terima kasih kepada semua pimpinan fakultas dari 7 mata orange, karena kedokteran dengan teknik olahraga belum bisa membersamai kita pada hari ini. Semoga di kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa bersama atau duduk bersama seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sangat saya apresiasi sudah meluangkan waktu dan menyisihkan kesibukannya untuk menghadiri kegiatan podcast pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sepatah kata dari Pak Presiden BEM Kema FDC UNM, yang kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pucuk pimpinan BEM fakultas yang hadir, terutama juga kepada Presiden BEM UNM yang kemudian juga telah meluangkan waktunya dari sekian banyak padatnya agenda kemahasiswaan di internal kita masing-masing. Terakhir mungkin dari saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang kemudian hadir pada saat proses dialektika ini berlangsung. Semoga apa yang kemudian kita upayakan pada hari ini itu kemudian bisa terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup mahasiswa. Hidup.